إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat sebagai hamba Allah yang muslim, dan Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengikuti ibadah salat Jumat. Sering khotib sampaikan, ketika tiba hari Jumat, maka kita berbondong-bondong menuju masjid, bukan sekedar untuk melaksanakan 2 rakaat salat Jumat, tapi ada juga mendengarkan khutbah Jumat. Maka mari saudaraku, tidak ada isi dari khutbah Jumat kecuali apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu wasiat bittaqwa. Maka mari saudaraku, khotib berwasiat kepada diri dan semuanya saudara-saudara kita untuk senantiasa memperhatikan ketakwaan kita kepada Allah, karena Allah sudah jelas dan tegas bahwa orang-orang yang mulia menurut Allah adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia menurut Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka inilah yang harus kita perjuangkan, saudaraku yang Allah muliakan. Maka topik khutbah Jumat pada kali ini adalah hati dan ar-rasikh fil ilmi. Antara hati dan rasikh fil ilmi, dan orang yang rasikh, yang dalam ilmunya. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak akan ketakwaan itu sampai kepada diri, dan tidak akan diri kita ini sampai kepada derajat takwa tanpa ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang rasikh, ilmu yang kuat, ilmu yang mantap, ilmu yang terbebas dari syubhat, ilmu yang terbebas dari yang bisa merusak amal-amalnya. Maka Al-Quran Allah terangkan terdiri dari 2. Ada ayat-ayat al-muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang jelas, tegas, dan tidak perlu diperselisihkan. Namun juga ada ayat yang mutasyabihat,
yang terkadang dan bahkan kita mempersedihkannya, kita memperdebatkannya. Allah mempertegas, Allah memperjelas bahwa ciri orang yang rasikh fil ilmi, yang kuat keilmuannya untuk menjadikan dirinya muttaqin adalah amanna. Ketika bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka cukup mengatakan amanna, kami beriman, kami beriman. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, karena orang yang rasih dalam ilmunya diberitahu oleh Allah dan menerimanya. Apa katanya? Tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat illallah, kecuali Allah. Maka ar-rasikhuna bil ilmi, orang yang kuat ilmunya, yang mantap ilmunya di dalam keislaman, cukup mengatakan amanna. Saudaraku, mari apa yang akan khatib sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan qalb, hati, dan rasikh, orang yang rasikh. Saudaraku yang Allah muliakan, sering khatib sampaikan ketika bicara hati, hati itu adalah qalbun, dan ketika bicara qalbun adalah fisik. Fisik, karena diri kita terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur rohani. Unsur jasad inilah yang sekarang kita bisa melihatnya, kita bisa menyentuhnya. Inilah jasad. Namun ada satu unsur lagi, roh. Maka ketika bergabung dua unsur ini, jasad dan roh, Allah menyebutnya dengan istilah nafas. Ketika nafas, maka yang harus kita pahami, ketika bicara qalbun adalah fisik, maka qalbun pun memiliki nama-nama secara rohani. Sering khatib sampaikan, ada 4 nama untuk hati secara rohani. Ada yang disebut dengan lub, ada yang disebut dengan akal, ada yang disebut dengan fuad, dan terakhir adalah nuha. Orang yang rasyikh fil ilmi, orang yang kuat keilmuannya, mereka memperhatikan bukan hanya qalbunnya secara fisik, tapi yang 4 secara rohani tadi. Lubunnya diperhatikan. Kapan kita ini merasakan ada lubun? Kapan qalbun kita disebut lubun oleh Allah? Ketika kita selalu mencari dan mencari kebenaran, selalu berusaha mendengar dan mendengar kebenaran, selalu melihat dan melihat kebenaran, selalu berpikir dan berpikir kebenaran, dan terus kepada Allah minta agar ditunjukkan kepada dirinya kepada kebenaran. Maka akhirnya pun Allah berikan jawaban-jawaban dari pencariannya. Maka saat itu hatinya disebut dengan akal. Jadi ketika qalbun yang secara fisik sudah berisi ilmu, maka Allah menyebutnya aklun. Kita menyebutnya dengan akal. Jadi sebutan akal itu sebenarnya sebutan yang istimewa dari Allah. Buat siapa? Buat hambanya yang telah berisi ilmu yang benar dari Allah. Apa bukti itu ilmu? Apa bukti ilmu itu benar dari Allah? Sehingga Allah menyebutnya akal. Ilmu yang telah benar, yang telah mantap di dalam hatinya, akan menumbuhkan keinginan untuk beramal. Maka ilmu yang ada dalam akal itu disebut dengan keimanan. Dipraktekkanlah apa yang ada di dalam hatinya berupa ilmu yang benar tadi. Maka saat itu hatinya disebut oleh Allah dengan istilah fuad. Maka berbahagialah saudaraku ketika kita sudah menjadi hati kita di level fuad. Cirinya senantiasa rindu dengan amal-amal. Amal-amal yang benar.
Dan kemudian yang keempat, nuha. Nuha itu dari kata naha. Naha itu artinya mencegah. Sebutan nuha untuk hati itu saat seseorang mulai membentengi dirinya dari kemungkinan-kemungkinan subhat tadi, kemungkinan amal-amal yang tidak benar yang akan merusak dirinya. Dia tidak merindukan amal yang banyak kalau memang sekedar amal alias tidak jelas ilmunya. Dia lebih memilih beramal satu, ilmunya telah jelas sekali. Inilah nuha. Inilah hati orang yang rasyih. Hati orang yang rasyih yang Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran di antaranya ayat 7. Orang-orang rasyih, mereka tidak mau mengotak-atik Quran, tidak mau sembarang mentakwil. Jika mereka tidak mampu, mereka serahkan semuanya kepada Allah, khususnya terkait dengan sifat-sifat Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, maka di dalam ayat 8-nya Allah pun mengabadikan serta ingin menyampaikan kepada hambanya yang lain agar dimilikinya ar-rushu, sifat rasih itu. Apa kata Allah? Orang-orang yang rasih fil ilmi berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan condongkan hati kami kepada kebatilan tentunya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau tunjukkan kami, setelah engkau bimbing kami. Wahab lana, dan karuniakan kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Saudaraku yang Allah muliakan, di dalam beberapa tafsir ya, makna la tuzigh ya, yang kalau diterjemahkan jangan condongkan hati kami, namun di antara ulama ada yang memberikan beberapa penafsiran yang dimaksud la tuzigh. Pertama adalah la tamna qulubana anil altaf. Ya Allah, jangan halang-halangi hati kami dari tidak berlemah lembut. Jadi ciri orang yang rasyih bil ilmi itu adalah lemah lembut. Kata-katanya tidak kasar. Kata-katanya tidak menyakiti. Berusaha untuk menjadikan semua orang merasa aman, nyaman. Tidak dikeluarnya dari lisannya kecuali yang Allah ridhai. Ketika dia diuji, dia berusaha untuk sabar. Allah perintahkan wasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang jamil. Ketika harus meninggalkan seseorang atau kelompok, wajruhum hajran jamila. Tinggalkan dengan meninggalkan cara meninggalkan yang baik. Ketika harus memberi maaf, fasfahis safhal jamil. Beri maaf dengan pemaafan yang bagus. Ini di antara kelemah lembutan orang yang rasyih bil ilmi. Yang kedua, yang dimaksud la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami kepada kebatilan, adalah la tukallib. Ya Allah, jangan bebani kami, jangan bebani hati kami atau diri kami dengan amal-amal yang kami tidak mampu. Ya. Sahabat dulu pun pernah merasakan demikian. Ya. Merasakan amal-amal mungkin tidak mampu mereka kerjakan. Maka mereka akhirnya berdatangan kepada Rasulullah. Dan turunlah ayat yang diantara bunyinya Rabbana la tu'akhidna, ya,
jangan siksa kami kalau kami ini bersalah, kalau kami ini lupa dan sebagainya. Ya, ini ayat berkaitan dengan la tukallif. Jangan bebankan kepada kami ya Allah amal-amal yang memang kami tidak mampu. Yang ketiga, yang dimaksud la tuzigh qulubana adalah la tamassuna bi azzaig atau bil kufur. Ya Allah, jangan sampai kami terkena kata-kata kufur, dijuluki orang-orang kafir. Mengapa? Karena terlalu mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Jadi kita tidak boleh mudah mengkafirkan orang lain, maksudnya secara individu. Ya. Adapun secara am itu relatif. Ya. Karena secara am itu hanya menerangkan tentang karakter, ya, kekufuran. Tapi ketika kita menunjuk langsung kepada individu, maka ini dilarang. Maka di antara tuzigh adalah jangan biarkan kami ya Allah begitu mudah mengatakan kafir kepada seseorang. Kemudian la tuzigh qulubana, yang dimaksud jangan condongan kami kepada kesesatan adalah jangan biarkan kami tidak merindukan surgamu dan pahalamu yang engkau janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita berusaha untuk beramal yang benar, beramal yang saleh, beramal yang Rasul contohkan. Kenapa? Karena amal-amal yang Rasul contohkan menjanjikan pahala, menjanjikan surga. Kemudian yang dimaksud dengan la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami kepada kebatilan adalah la tamna nuraka ila qalb. Jangan halangi cahayamu masuk ke dalam hati kami. Artinya kita terus diharapkan menjadi hamba yang rindu dengan cahaya Allah, maksudnya ilmu dari Allah. Saudaraku, ini di antara yang pernah khotib dapatkan dari tafsir tentang makna Rabbana la tuzigh qulubana. Mudah-mudahan ya, dari beberapa yang khotib sampaikan ini menjadikan kita sedikit demi sedikit menuju hamba-hamba Allah yang rasikh fil ilmi, yang mantap dalam ilmunya, terbentengi dari syubhat, terbentengi dari syahwat. Yang kedua, ini adalah merupakan penyakit agama, penyakit amal yang bisa menjadikan kita banyak beramal tapi tidak memberi manfaat kepada kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, di khutbah yang kedua khatib ingin mempertegas ya, bahwa orang-orang yang rasikh bil ilmi ini adalah sangat memperhatikan hati mereka. Mereka tidak membiarkan hatinya tidak dikontrol. Rasulullah SAW itu banyak beristighfar. Mengapa beliau banyak beristighfar? Karena syaitan selalu membisiki kepada hati beliau. Di antaranya dua hal. Menurut ulama, mengapa beliau ini banyak beristighfar? Karena dua hal yang terus membisiki kepada hati beliau, yaitu setan. Pertama, setan tidak suka kalau Rasulullah terus mendakwahkan kebenaran. Yang kedua, setan tidak mau kalau umat Rasulullah ini selamat. Maka Rasulullah terus mengingatkan kita agar kita ini benar-benar menjadi umat beliau dan selamat ya, dari fitnah-fitnah syaitan, fitnah-fitnah dunia. Rasulullah merindukan kita ini menjadi umatnya
yang nanti bisa masuk ke dalam surga bersama beliau. Jadi Rasulullah banyak beristighfar. Dan tidak lain, tidak bukan, orang-orang rasyih adalah mutafaqihina fid din, orang yang senantiasa bertafakuh fid din. Maka kata Allah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik menurut Allah, yufaqihu fid din, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam beragama. Yang dimaksud faqih adalah pertama, dia selalu mencari, ingin tahu, ya, mencari tahu tentang kebenaran, kemudian mempelajarinya, kemudian memahaminya, kemudian mempraktekannya dan mengajarkannya. Inilah ciri al-fiqhu fid din. Khatib ulangi lagi, ciri seseorang itu al-fiqhu fid din, ya, dalam beragamanya bagus dan Allah menjadikan dia di posisi baik menurut Allah. Satu, selalu mencari kebenaran, ya, mencari tahu di mana kebenaran, mempelajarinya, memahaminya, mempraktekannya, kemudian menyebarluaskannya. Inilah al-fiqhu fid din. Allah menyampaikan untuk kita kepada Rasulnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan jadikan orang tersebut fiqh fid din. Itu saja yang bisa Khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah, yang diposisikan oleh Allah ke dalam orang-orang yang fiqh fid din, faqih fid din. Sebelum Khatib tutup, Khatib berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimus salah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimus salah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimus salah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna minar rasikhina fil ilm. Rabbi ij'alna minar rasikhina fil ilm. Rabbi ij'alna minar rasikhina fil ilm. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.